kasih kalau kalian semua pada sehat. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi di pagi hari ini. Dan untuk lebih berkah, marilah kita berdoa. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh Rizky. Berdoa saja ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa sama-sama dalam hati, berdoa baik. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, agar lebih berhasil, mari kita rapikan tempat duduk ya, duduknya yang rapi, yang aman, yang enak. Bila ada sampah, diambil dulu ya. Dulu. Jaga sampahnya bagus. Hari ini ada yang tidak hadir ya. Dari kemana tadi? Sakit? Semoga lekas sembuh ya. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Dan sebelumnya kita pernah belajar ya. Coba Poni, minggu kemarin kita belajar apa Poni? Oh, ya betul. Minggu kemarin kita belajar tentang kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Kita ini hidup di daerah kampung atau pesisir ya, daerah sisi hutan, sisi gunung. Alhamdulillah kita memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah ruah. Ada kayu, ada bambu, ada pohon-pohon besar, pohon-pohon yang bisa kita ambil manfaatnya. Nah, untuk kali ini, di hari ini, kita akan menginterpretasikan atau belajar mengolah kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Ya, contohnya di sekitar kita ini terdapat bambu yang begitu banyak. Betul? Apakah di rumah di sekitar kita ini ada bambu? Ada tidak? Ada. Di belakang banyak bambunya. Di jalan yang kalian lewati ada bambu? Ada. Di rumah? Ada. Di rumah juga ada bambu. Ya, di sekitar. Nah, oleh karena itu, yang ini di pelajaran P5 ya, penguatan proyek profil pelajar Pancasila atau bisikan kelima, kita akan belajar bagaimana caranya bertumbuh hidup dengan bambu. Kita akan mengolah bambu menjadi sebuah produk yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, apalagi bernilai ekonomis yang tinggi. Ya. Nah, dengan membuat proyek ini, kita dilatih untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita ini kalian merasakan bahwa kita diberi kekayaan alam yang melimpah ruah ini nikmat? Kita dikasih pohon bambu oleh Allah itu nikmat? Ya. Maka dengan belajar di penguatan proyek profil pelajar Pancasila ini, kita akan belajar mengolah bagaimana bambu menjadi sebuah benda yang bermanfaat. Ya. Nah, baiklah. Selanjutnya Bapak akan coba bertanya ya. Bertanya. Siapa yang kira-kira bisa menjawab ya. Selain itu lagi nyiru, apa nyiru?
Nah, itu yang dipakai Nabi ya, kalau bahasa Sundanya. Nah, jadi dengan hal ini kita akan melihat sebuah tayangan ya. Bapak akan kasih sebuah tayangan di sini tentang jenis-jenis bambu. Ya. Ini ada jenis-jenis bambu, jenis-jenis bambu. Nah, silakan kalian amati. Berikut tropis Indonesia merupakan rumah yang kaya akan keragaman aneka flora. Salah satu tanaman yang mudah didapatkan di berbagai pelosok Indonesia adalah bambu. Menurut hasil penelitian ahli botani, ada sekitar 1.250 jenis bambu yang ada di dunia. 150 diantaranya dapat ditemukan di Indonesia. Sebenarnya bambu merupakan jenis tanaman rumputan, namun tanaman ini tumbuh tinggi menjulang mencapai 30 meter dengan rongga dan batang yang keras dan kokoh. Berikut aneka flora rangkum untuk Anda jenis tanaman bambu yang ada di Indonesia. 1. Bambu Jepang atau Arminaria japonica. Bambu Jepang atau Arminaria japonica memiliki karakteristik batangnya yang berwarna kuning coklat dan memiliki daun seperti palem. 2. Bambu pink ori atau Bambusa arminaceae. Bambu ini memiliki batang yang tidak lurus, berwarna hijau terang dan akan berubah kecoklatan ketika kekeringan, sedangkan pada tunas mudanya berwarna ungu pekat. 3. Bambu loriba atau Bambusa argalida. Bambusa argalida memiliki ciri batang yang berwarna hijau gelap ketika masih muda dan berubah menjadi hijau kekuningan saat matang. 4. Bambu tutul atau Bambusa maculata. Spesies bambu dengan nama latin Bambusa maculata ini memiliki warna coklat dengan bintik-bintik hitam seperti kulit macan tutul pada permukaannya. 5. Bambu kayu India atau Bambusa turda. Bambu kayu India atau Bambusa turda merupakan jenis bambu yang memiliki batang pohon berwarna hijau saat muda dan berubah menjadi abu-abu ketika sudah dewasa. 6. Bambu hijau. Nah, itu adalah penjelasan ya, di YouTube tentang bambu. Nah, juga Bapak akan menampilkan ini ya, ada di sini penjelasan tentang masih tentang bambu juga. Nah, ya, terlihat. Ya, bambu itu apa? Bambu adalah jenis tanaman berongga dari keluarga rumputan yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Makanya daun bambu seperti rumput, betul? Lanjut, ya. Jenis-jenis bambu. Pertama ada bambu betung. Bambu betung ya, cocok untuk konsumsi bangunan. Kedua ada bambu apus, sering digunakan untuk membuat anyaman dan kipas. Itu yang dibuat nyiru tadi ya, yang dibuat izin itu dari bambu ini. Kalau kita awit tali ya, awit tali. Ada bambu ulung. Bambu ulung digunakan untuk kerajinan karena keserasian. Itu penjelasan tentang bambu. Penjelasan tentang bambu. Nah, sekarang dari tayangan barusan, coba silakan berisi baca modalnya. Orang tua kita sejak dulu menggunakan alat sederhana seperti kipas. Beda dengan zaman sekarang.
suku ataupun juga untuk keperluan lain, dibuat menggunakan motor listrik yang sangat canggih. Bisakah Bapak menjelaskan alat sederhana yang digunakan dahulu yang berfungsi seperti kipas angin dan dibuat dengan bahan sederhana dari bambu? Ya, ya, pertanyaan yang bagus-bagus ya. Pertama, ya, untuk kelompok pertama, nanti yang disebutkan namanya kelompok pertama, ya. Ada Andre Aditya, ya Andre nanti kelompok pertama ya. Selanjutnya kelompok pertama. Ada nih Sumiati, nanti Sumiati kelompok pertama ya. Nah, Bapak akan membagikan LKPD atau lembaran kerja yang harus kalian kerjakan ya. Baik itu LKPD kelompok atau LKPD perorangan ya. Ini adalah kerja. Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi tentang kipas dan bahan pembuatannya, khususnya bahan bambu. Saya akan memandu diskusi ini dan setiap pertanyaan akan dijawab oleh teman-teman yang ditunjukkan. Mari kita mulai dengan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kipas? Kipas adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan angin dengan cara menggerakkannya. Biasanya, kipas digunakan untuk mengurangi rasa panas atau membuat udara di sekitar lebih sejuk. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa fungsi dari kipas? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi ini. Pengertian kipas. Kipas adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan angin atau sirkulasi udara, baik secara manual maupun dengan bantuan energi listrik. Fungsi kipas: 1. Mengurangi rasa panas. 2. Membantu sirkulasi udara di dalam ruangan. 3. Sebagai alat dekorasi atau seni. Misalnya kipas tradisional. Macam-macam dan jenis kipas. 1. Berdasarkan tenaga penggerakan. Kipas manual atau dioperasikan dengan tangan. Kipas listrik atau digunakan dengan energi. 2. Berdasarkan bahan. Kipas bambu, kipas kertas, dan kipas plastik. 3. Berdasarkan bentuk. Kipas lipat dan kipas tiktik atau meja. Bahan-bahan membuat kipas: bambu atau untuk rangka, kertas atau untuk bagian bilah, kain atau sebagai pengganti kertas, tali atau kawat untuk penghubungan. Pengertian bambu. Bambu adalah jenis tanaman berongga dari keluarga rumput-rumputan yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis bambu. Bambu betung, cocok untuk konstruksi bangunan. Bambu apus sering digunakan untuk membuat anyam dan kipas. Bambu gulung digunakan untuk kerajinan karena ukurannya halus. Bambu petung umumnya digunakan untuk keperluan rumah tangga. Manfaat bambu sebagai bahan konstruksi bangunan, bahan kerajinan tangan seperti kipas, anyaman, dan keranjang. Untuk alat musik tradisional seperti angklung sebagai bahan atau rebung. Bambu yang baik untuk kipas. Bambu yang baik untuk kipas adalah dengan serat halus
simpulkan bahwa pembelajaran kalian dilihat dari diskusi nanti lumayan kawat juga, kalian sudah bisa berdiskusi dengan baik ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan bagikan soal ya, soal post test. Silakan soalnya dijelaskan. Nah, Bapak akan meletakkan pertanyaan refleksi kepada kalian ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui setelah mempelajari materi ini? Yang kedua, apa kelebihan kalian dalam mempelajari materi ini? Yang ketiga, apa kekurangan kalian dalam mempelajari hari ini? Dan yang terakhir, langkah apa yang akan kalian lakukan untuk menutupi kekurangan tersebut? Silakan siapa yang akan merefleksi? Jadi boleh? Jadi silakan. Saya mengetahui jenis-jenis bambu. Saya Ya. dapat mengetahui materi dengan cepat dan mudah. Ya. Saya merasa belum memahami secara keseluruhan tentang fungsi bambu. Ya. Saya akan belajar secara langsung dengan orang tua di rumah untuk melihat bambu. Tuh, refleksi. Jadi kalian itu pertama dalam materi bisa memahami dengan cepat, terus kelebihannya pembelajaran materi sudah selesai dan minggu depan kita akan secara langsung ya membawa macam-macam bambu dari rumah. Kita akan membahasnya itu bambu apa dan ciri-cirinya gimana ya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran ini silakan dipimpin oleh KM, oleh Rizky untuk berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Kita akhiri dan sekian saja dari Bapak. Semoga kalian hari ini mendapat keberuntungan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.